Ladana dan Kerbau Emas. Di sebuah kampung kecil di tanah Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Ladana bersama ibunya. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu tua dan beratapkan rumbia. Harta mereka tak banyak, hanya ladang kecil dan sepasang tangan yang rajin bekerja. Meski miskin, Ladana dikenal sebagai pemuda yang jujur dan berakal tajam. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu berpikir sebelum bertindak. Ibunya sering berpesan, "Nak, harta bisa dicari, tapi hati yang lurus tak bisa dibeli." Suatu pagi, ketika Ladana menggiring ternaknya ke padang rumput, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara kabut tipis dan rumput yang basah oleh embun, berdiri seekor kerbau berwarna emas, berkilau terkena sinar matahari. Kerbau itu tidak liar, tidak pula takut. Ia berdiri tenang, seolah memang menunggu Ladana mendekat dengan hati-hati. Aneh, kerbau itu menurut, seakan memahami niat baiknya. Sejak hari itu, Kerbau Emas tinggal bersama Ladana dan membantunya bekerja di ladang. Panen mereka menjadi lebih baik. Hidup mereka perlahan membaik. Namun kebaikan jarang bisa bersembunyi lama. Kabar tentang Kerbau Emas itu sampai ke telinga seorang bangsawan kaya di daerah tersebut. Bangsawan itu memiliki harta melimpah, tetapi tak pernah merasa cukup. Mendengar ada kerbau emas, hatinya dipenuhi keinginan untuk memiliki. Ia memanggil Ladana ke rumah besarnya. "Aku ingin kerbau itu," kata bangsawan dengan suara tenang, tapi penuh tekanan. "Akan kuberi kau emas dan tanah." Ladana menunduk hormat. "Tuan," katanya pelan, "kerbau itu bukan milik saya sepenuhnya. Ia datang dengan kehendaknya sendiri." Bangsawan itu tersenyum tipis, senyum orang yang tak terbiasa ditolak. "Apapun caranya," katanya, "kerbau itu harus jadi milikku." Ladana tidak melawan. Ia justru mengajukan syarat. "Kerbau itu sangat kuat, Tuan, tapi hanya mau menurut pada orang yang mampu memberinya. Makan tanpa henti selama sehari penuh. Jika Tuan berhasil, kerbau itu milik Tuan. Jika tidak, biarkan kerbau itu tetap bersama saya." Bangsawan yang serakah merasa yakin. Apa sulitnya, pikirnya. Ia memerintahkan pelayannya menyiapkan makanan sebanyak-banyaknya. Sepanjang hari, kerbau emas diberi makan tanpa jeda. Tapi semakin diberi makan, kerbau itu justru semakin rakus, seolah tak pernah kenyang. Menjelang malam, persediaan habis, harta terkuras, pelayan kelelahan. Kerbau emas berhenti makan. Ia menatap bangsawan itu, lama lalu berjalan pergi, kembali ke arah Ladana. Saat itulah bangsawan sadar, keserakahannya sendiri telah menelannya. Tak lama setelah kejadian itu, kerbau emas menghilang. Tak ada jejak, tak ada tanda. Seolah ia hanya muncul untuk menguji manusia lalu pergi. Ketika ujiannya selesai, Ladana tidak menjadi orang kaya raya. Ia tetap hidup sederhana, namun cukup, tenang, dan dihormati.